Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Erlian Hernawati. Oke, kita di sini akan membahas materi vektor. Itu materi fisika kelas 10, SMA, MA. Biasanya vektor itu di semester 1 ya. Oke. Di topik pembahasan kali ini, di pembahasan materi vektor ini, yang pertama ada pengenalan vektor, ada resultan vektor, ada perkalian vektor, dan ada soal-soal. Pastinya nanti kita akan membahas soal-soal ya setelah rekaman ini kita akan membahas soal langsung biar lebih gampang cara memahaminya, biar lebih mudah cara mengaplikasikan ke soal-soal. Oke. Oke, perkenalkan lagi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Erliana Hernawati. Aku jadi Tadus Fisika dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Oke, udah gitu doang ya. Karena kalau pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Sekarang kan udah kenal. Oke. Yang pertama yaitu ada pengenalan vektor ya. Vektor di dalam fisika itu ininya itu salah satu besaran juga, sama sebelum pengukuran itu. Tadi kan membahas pengukuran. Di dalam vektor ini juga termasuk besaran dalam fisika juga gitu. Dan intinya itu salah satu besaran dari klasifikasi besaran. Besarannya banyak. Ada sama besar skalar, vektor. Yaitu besar sama seperti tadi kan, besar skalar itu besar yang tidak punya arah. Itu. Ada vektor ya besar yang mempunyai arah. Biasanya dalam soal itu udah ada, biasanya udah pasti kalian udah gak asing gitu loh, arah tuh apa aja gitu. Udah gampang gitu loh, dari soal tuh biasanya udah ditentukan. Untuk jadi besaran juga begitu banyak dari fisika juga ada besaran. Dibedakan berdasarkan skala dan vektor. Vektor nanti itu biasanya diberi simbol F besar. Diberi simbol secara biasanya itu anak panah secara lambang ya. Secara lambang vektor itu anak panah biasanya. Seperti ini loh. Biasanya di atas tuh ada anak panah. Contohnya itu ada V, nanti ada anak panahnya. Terus biasanya juga nggak cetak tebal kayak gini. Itu besar vektor. Misalnya. Terus kalau enggak itu ya nanti anak panah seperti ini loh ya, yang warna ungu ini ya, anak panah ini biasanya itu. Bentar aku hapus. Biasanya itu ada anak panahnya. Oke. Untuk besar kecilnya vektor itu biasanya dilambangkan untuk besar kecilnya vektor juga biasanya dilambangkan dengan anak panah seperti ini. Kan di F2 ini kan 2 Newton. Jadi anak panahnya agak kecil. Ini 5 Newton, anak panahnya panjang. 6 Newton ini panjang banget. Gitu biasanya tergantung angkanya. Biasanya paling banyak itu didasari sama apa itu namanya? Dinyatakan dalam sudut. Misalnya dinyatakan dalam sudut. Ini ada 53 derajat, 37 derajat gitu. Untuk vektor sendiri ini udah ditulisin di sini, bisa dibaca. Vektor diberi nama dengan huruf kecil, bergaris atau menyebut titik, pangkal dan ujungnya. Ada anak panah, ada besar kecilnya vektor gitu. Kalau nilai arah vektor itu vektor positif itu pada koordinat kartesius ke arah atas, yaitu ini ada ke arah atas, y ke arah atas dan x ke arah kanan. Untuk negatifnya ada x ke arah kiri dan y ke arah bawah. Vektor juga memiliki resultan yang merupakan hasil penjumlahan, pengurangan atau perkalian juga. Oke, lanjutkan. Kalau ngomongin vektor itu pasti kita akan mengotak-ngatik yang namanya trigonometri. Pastinya sangat seru banget
trigonometri itu. Di sini ada semuanya, kita contoh sin 30 setengah. Kalian jangan protes karena ini memang udah ketentuannya gitu ya. Ditentukan sama yang namanya ini sifat segitiga istimewa. Seumpama kita lihat yang 30 ini ya. Gini. Untuk nilai perbandingan trigonometri itu udah ada rumusnya gitu. Ada sin itu sisi depan sudut, sisi depan dan sisi miring. Cos itu sisi samping, sisi miring. Tangan itu sisi depan, sisi samping, atau pakai sin atau cos, sin per cos. Sisi depan itu mana sih? Sisi depan itu yang ini. Sisi depan dari 30 ini. Jadi ini yang depan, ini yang samping, dan ini yang miring gitu. Jadi kita lihat contohnya sin. Sin itu sisi depan per sisi miring. Sisi depannya 30 itu 1. Per sisi miringnya berapa? 2. Jadi sinnya sin 30 setengah. Coba cosnya. Kalau cosnya juga sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari 30 apa? Setengah. Sisi miringnya 2. Jadi berapa? 2 per akar 3 atau setengah per akar 3 gitu. Jadi ini tuh udah apa ya? Udah paten gitu loh. Trigonometri itu. Ini contoh kecilnya aja, nanti bahas-bahas juga banyak. Oke, untuk resultan vektor itu penjumlahan dan pengurangan vektor yang digunakan untuk mencari resultan vektor. Resultan vektor dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Gini, kita ulang ya. Resultan vektor dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dan ujung vektor akhir. Pangkal vektor awal itu yang nggak ada arah panjangnya kayak ini. Ini sampai ini vektor awal ke vektor akhir, ini vektor awal ke vektor akhir. Jadi cari resultan vektornya ini, yang ini ya, R sama dengan A plus B gitu. Ini secara grafis ya, secara gambar gitu loh. Nanti pasti di soal itu pasti ada, pasti kita yang menentukan sendiri. Ini ada jajar genjang juga, ada cara jajar genjang juga, ini sama. Ujung pangkal vektor awal, vektor akhir, ini vektor akhir tuh yang ini, gini. Ini dicari tengah-tengahnya gimana gitu. Cara poligon juga gitu. Lanjut aja daripada memakan banyak waktu. Oke. Kita lanjut ini. Sebuah vektor dapat diuraikan dengan dua buah horizontal pada sumbu horizontal X dan sumbu vertikal Y. Jadi baca ulang. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor pada sumbu horizontal X dan sumbu horizontal Y. Vektor tersebut terurai menjadi komponen X dan Y, saya tegak lurus, dan memiliki resultan dengan arah yang merupakan vektor terurai itu sendiri. Ini cara menentukannya. Jadi kayak seperti yang tadi sebelumnya, cara menentukan vektor itu dari ujung pangkal awal ke ujung pangkal gitu kan. Terus ini ujung pangkal ke ujung ini. Jadi yang dicari kan ini. Jadi nanti kalau cari X-nya ini nanti ada R cos ininya. Istilahnya udah ditentukan nanti di soal tuh udah ada ininya berapa Newton, ininya berapa gitu. Istilahnya udah ditentukan untuk dan mencari vektornya itu pasti pakai akar X kuadrat sama Y kuadrat. Jadi ditentukan satu-satu gitu. Oke. Untuk penjumlahan vektor sendiri itu secara analitiknya dapat dilakukan dalam 3 kondisi. Ada 2 buah vektor yang tegak lurus, ada 2 buah vektor yang tidak tegak lurus, ada lebih dari 2 buah vektor. Ini ketutupan ya, sorry. Nanti aku share PPT ini. Caranya hampir sama kayak yang tadi, yang 2 buah vektor tegak lurus itu yang kayak tadi. Ini lebih gampangnya sih. Untuk resultan vektor dihitung menggunakan teorema Pythagoras pastinya.
Terus setelah itu tentukan terhadap sebuah X ya. Pasti nanti kita lebih ke aplikasikan lebih ke soal lebih mudah gitu. Ini untuk dasar-dasarnya aja dari dilihat. Ya nanti bisa di screen setelah ya, nanti aku jelaskan lagi di awal, aku jelaskan lagi di kelas. Kalau untuk perkalian vektor itu enggak kan, jarang ya, enggak, maksudnya jarang digunakan. Terus di kan biasanya kalau kita tuh tahunya perkalian tuh pakai X gitu ya. Kalau di fisika itu ada perkalian skalar itu menggunakan titik, itu biasanya disebut dot. Terus perkalian silang cross gitu. Kalau biasanya tuh gitu di fisika. Bukan biasanya, memang gitu. Terus ini, perkalian skala itu menghasilkan berdasarkan skala memiliki definisi ini, perkalian skala ini, gitu. Perkalian vektor sila F menghasilkan besaran vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikali sila memiliki definisi ini. Jadi, tapi ini jarang sih, jarang keluar gitu ke soal-soal itu. Ya tadi, yang sering-sering masuk itu yang ini. Ya, di soal-soal tuh ya baca yang inilah, cuma ini aja. Jadi ini cuma kayak pelengkap gitu loh. Perkalian itu seperti pelengkap, jarang digunakan juga. Oke, sekian, terima kasih itu dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kata-kata saya yang salah atau kurang gitu ya. Yang bisa kalau masih kurang paham nanti bisa ditanyakan. Nanti kita bisa mengaplikasikan ke soal-soal biar lebih gampang kita jelaskan secara langsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.